Selamat pagi sahabat uang Anda, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program Uang Anda hari ini. Program pendidikan finansial ini merupakan persembahan Siti Peka dan Siti Foundation bagi keluarga Indonesia. Sahabat uang Anda, memasuki awal 2013 ini banyak sekali musibah yang terjadi di tanah air. Bencana tanah longsor, kecelakaan, hingga terakhir banjir memberikan penderitaan yang cukup besar bagi saudara-saudara kita yang mengalaminya. Ketika bencana datang, dia tidak memandang siapapun, baik yang kaya maupun yang kurang mampu harus mengorbankan semua yang dimilikinya. Bila demikian, apakah Anda akan pasrah atau terus menggantungkan hidup dari belas kasihan saja? Saya yakin Anda semua tidak mau mengambil pilihan tersebut dalam hidup Anda. Selain menunjukkan rasa prihatin, melalui program Uang Anda kali ini, kami ingin mengajak kita semua belajar dari pengalaman yang terjadi. Marilah mulai mengantisipasi kondisi darurat akibat dampak bencana terhadap kesejahteraan finansial Anda. Untuk itu, saya ingin mengajak Anda semua membahas bagaimana pentingnya mempersiapkan dana darurat untuk kondisi darurat. Harapannya setelah pembahasan ini, Anda mendapatkan solusi bagaimana mengurangi dampak terburuk dari kemungkinan musibah yang terjadi melalui perencanaan finansial yang baik. Sahabat uang Anda, saya yakin Anda pernah mendengar pepatah lama, penyesalan datangnya selalu terlambat. Demikian halnya dengan kondisi yang terjadi beberapa saat lalu. Banyak dari Anda yang merasakan hidup menjadi sangat berat karena ketiadaan finansial dalam menyokong kondisi darurat yang dialami. Yang terjadi pada umumnya adalah Anda selalu fokus pada pemenuhan kebutuhan primer saja dan lupa untuk menyisihkan uang untuk pos dana darurat saat gajian tiba. Padahal Anda tidak pernah tahu apa yang dapat terjadi di depan yang membutuhkan biaya yang cukup besar bagi kelangsungan hidup bersama keluarga. Semua pengeluaran darurat seperti itu tidak akan membuat panik jika Anda telah mempersiapkan dana darurat setiap bulannya. Baiklah, kini saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, tolong mengecilkan volume suara televisi Anda, serta jangan menyebutkan nama produk dan perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya. Uang Anda kendali di tangan Anda. Sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin menjelaskan beberapa hal yang singkat dalam hal mempersiapkan dana darurat. Yang pertama, dana darurat harus ditempatkan dalam pos tersendiri. Jangan masukkan ke dalam rekening tabungan yang sama ataupun instrumen investasi lainnya yang akan digunakan untuk kebutuhan jangka pendek. Selanjutnya, karena sifat penggunaannya yang darurat, disarankan memiliki tabungan yang mudah diambil setiap saat dan di mana saja. Dalam hal ini, rekening tabungan dengan kartu ATM dapat dipilih untuk menyimpan dana darurat Anda. Kemudian, pos dana ini harus bersifat liquid dan ditempatkan di instrumen yang aman. Maksudnya, rendah terkena dampak resiko fluktuatif dan default. Yang terakhir, meskipun bila tidak digunakan sebagai investasi, namun perlu diketahui jangan pernah memperlakukan dana darurat sebagai produk investasi jangka panjang. Bu Rina, saya masih awam dengan emergency fund atau dana darurat. Apa fungsinya? Terus bagaimana cara menyisihkan dari pendapatan yang saya terima? Mohon penjelasannya dari Abrar di Padang. Pak Abrar yang baik,
Terima kasih atas pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dana darurat merupakan dana yang dipersiapkan untuk mengatasi kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya, ketika Anda terkena dampak perampingan karyawan dari perusahaan Anda bekerja, atau bisa juga ketika usaha Anda terendam banjir yang memaksa tidak beroperasi beberapa saat. Nah, dana darurat inilah yang dapat sebagai dana talangan untuk beberapa bulan ke depan agar Anda dapat menafkahi keluarga sampai Anda memperoleh pekerjaan baru atau usaha berjalan kembali. Lalu bagaimana cara menyisihkan dana ini dari penghasilan yang dimiliki? Coba ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ketahui posisi penghasilan dengan pengeluaran yang setiap bulan rutin dikeluarkan. Yang kedua, setiap awal bulan, coba sisihkan pendapatan Anda segera ke dalam berbagai pos pengeluaran, termasuk pos dana darurat. Meskipun tidak ada persentase pasti, usahakan minimal 5-10% dari pendapatan Anda harus sisihkan. Sedikit demi sedikit dari pendapatan bulanan. Buat yang sudah menikah, tentunya dana darurat akan lebih besar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, uang Anda. Halo, selamat pagi, uang Anda. Baik, mohon maaf karena telepon terputus. Nah, selanjutnya anggap saja dana darurat ini sebagai utang yang mesti dicicil setiap bulan. Agar memudahkan lebih disiplin, Anda juga dapat memilih tabungan berjangka yang biasanya didebit langsung dari rekening tabungan secara otomatis setiap bulannya. Yang keempat, agar dana darurat cepat terkumpul, mulailah mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu mendesak. Terkadang pengeluaran jenis ini yang menjerumuskan Anda lebih konsumtif. Yang kelima, meskipun angkanya kecil, Anda juga dapat mengumpulkan dana darurat dari uang receh dan transaksi pembelanjaan atau sisa bonus tahunan. Bila dikumpulkan, uang receh dan sisa bonus ini juga bisa menjadi lumayan untuk disimpan sebagai dana darurat. Dan keenam, meskipun disimpan di tempat yang mudah, tetapi batasi akses terhadap rekening dana darurat agar tidak tergoda untuk menggunakannya. Halo, selamat pagi, Wakanda. Selamat pagi, Anda. Iya, selamat pagi, Pak. Passwordnya? Selamat pagi, Anda. Iya, passwordnya uang Anda kendali di tangan Anda. Uang Anda kendali di tangan Anda. Iya. Dari mana dan dengan siapa? Dari Tangerang dengan Pak Junaidi Leo. Iya, dari Tangerang, Pak Junaidi. Oke. Pertanyaannya silakan, Pak. Ya, kembali ke pertanyaan awal. Saya masih awam tentang situ kondisi ini. Iya. Nah, ingin tahu seperti apa gitu kelangsungannya. Jadi pertanyaannya mengenai Sinti Foundation gitu, Pak, ya? Iya, betul. Oke. Baik, Pak. Bahasan kita kali ini adalah tentang dana darurat. Sedangkan Sinti Foundation adalah satu program. Ini adalah Sinti Foundation adalah sebuah yayasan yang memberikan program untuk acara uang Anda untuk mengedukasi keluarga Indonesia. Nah, saya tidak bisa menjawab lebih jauh untuk itu, tetapi kita akan kembali kepada topik kita adalah dana darurat. Saya akan melanjutkan menjawab. Terakhir, evaluasi jumlah pengeluaran dan pendapatan setahun sekali dan buatlah revisi anggaran dana darurat sesuai dengan kondisi saat itu. Demikian Pak Abrar, penjelasan dari saya, semoga mencerahkan Anda. Nah, kemudian saya akan membacakan kembali pertanyaan melalui telepon. Bu Rina, meskipun saya tahu penting sekali mempersiapkan dana darurat, tapi saya sangat kesulitan untuk memulainya. Nah, bagaimana solusinya? Hai Mbak Iva, yang Anda rasakan saat ini juga dirasakan oleh banyak orang dan sebagian besar dari kita. Ada perasaan malas untuk memulai
sesuatu yang penggunaannya masih belum diketahui kapan waktunya. Tetapi bila ingin hidup Anda merasa nyaman, maka buanglah rasa malas tersebut jauh-jauh. Apalagi bila ini menyangkut kesejahteraan Anda yang mungkin saja terganggu bila mengalami suatu bencana atau musibah. Biasanya ada beberapa alasan mengapa orang enggan untuk mulai menyisihkan penghasilannya untuk pos dana darurat. Yang pertama, alasan yang sering dikemukakan yaitu tidak ada lagi hal yang dipersiapkan untuk keperluan mendesak dan tidak pernah tahu kapan kondisi darurat itu akan terjadi. Ini sangat ironis, padahal dalam merencanakan dana darurat kita harus memiliki prinsip sedia payung sebelum hujan. Yang kedua, tidak ada budget dari pos dana darurat, hanya menambah alokasi budget bulanan yang harus dikeluarkan. Ini juga keliru, karena pos dana darurat sebenarnya bisa disisihkan berapapun dari penghasilan yang dimiliki. Hanya saja bila Anda sayang diri Anda sendiri dan keluarga, maka semakin besar yang Anda sisihkan semakin baik. Kuncinya harus ada niat dan motivasi yang besar. Anda masih cenderung memprioritaskan pengeluaran lain untuk memenuhi tuntutan gaya hidup daripada kebutuhan masa depan Anda. Atau Anda masih cenderung berpikir, lebih baik menjalani hidup saat ini saja dan tidak usah terlalu memusingkan apa yang akan terjadi di masa depan. Yang terakhir, sebagian orang juga masih berpikir untuk mengandalkan kartu kredit untuk mengatasi keperluan darurat Anda. Padahal Anda tidak tahu kemampuan dalam melunasi kartu kredit sampai kapan, karena kondisi finansial yang masih tidak stabil. Bila musibah banjir yang sebelumnya saya jelaskan belum menyadarkan Anda tentang betapa pentingnya memiliki dana darurat, maka saya ingin memberikan ilustrasi lainnya. Mari kita sama-sama bayangkan, bila Anda tiba-tiba mengalami suatu situasi di mana suami Anda tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan karena mengalami PHK dari kantornya. Sementara uang pesangon yang diterima sangat kecil untuk membiayai keluarga dengan 2 anak yang masih duduk di bangku sekolah. Yang lebih parah, ternyata suami Anda belum tentu mendapatkan pengganti pekerjaan dengan cepat. Saya yakin bila Anda mengalami situasi seperti ini, pasti akan mengalami stres berat. Nah, kejadian singkat di atas adalah salah satu contoh betapa pentingnya memiliki persediaan dana darurat bagi Anda dan keluarga. Setidaknya dengan dana darurat tersebut akan membantu beban Anda dan keluarga dalam bertahan sampai kondisi finansial Anda seperti semula. Halo, selamat pagi, uang Anda. Halo, pagi. Pagi. Uang Anda, kendali tangan Anda. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Ranto di Malang. Ya, silakan Pak Santo dari Malang. Ya, Bu Rina, saya ingin tanya, saya ini punya 2 anak ya. Ya. Bagaimana cara menyisihkan dana darurat? Terus terang, setiap bulan saya selalu kesulitan untuk menyisihkan dana yang Bu Rina maksud. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santo dari Malang. Seperti pernah saya sebutkan tadi bahwa memang tidak mudah untuk menyiapkan atau menyisihkan dana darurat. Sekarang yang perlu Anda lakukan adalah coba evaluasi dulu pengeluaran yang setiap bulannya dikeluarkan. Buatlah catatan pengeluaran yang mungkin ini belum Anda lakukan. Setelah Anda membuat catatan pengeluaran, lihat lagi apakah yang Anda keluarkan setiap bulan sudah lebih kecil dari penghasilan ataukah masih lebih besar dari penghasilan. Apabila lebih besar dari penghasilan, maka Anda harus mengurangi dulu pengeluaran Anda sehingga penghasilan menjadi lebih besar dari pengeluaran. Nah, apabila itu terjadi, maka segeralah setiap menerima penghasilan atau gaji, sisihkan 5-10%, langsung pindahkan ke rekening lainnya untuk menyiapkan dana darurat. Kondisi ini harus Anda paksakan. Apabila tidak dipaksakan, Anda tidak akan mempunyai dana darurat berikutnya. Terima kasih atas
pertanyaannya untuk Pak Santo. Halo Uang Anda, selamat pagi. Baik, kalau begitu saya akan kembali ke pertanyaan ini. Nah sahabat Uang Anda, bagi yang belum berhasil masuk ke line telepon, sampaikan permasalahan finansial Anda melalui email di info@uanganda.or.id. Saatnya kini saya menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Bapak Rangga, 29 tahun di Tebet. Pak Rangga bertanya, Bu Rina, saya karyawan swasta dan belum menikah. Setelah mengikuti program Uang Anda, saya berusaha membuat rencana keuangan tahunan termasuk untuk dana darurat. Hanya saja saya tidak mengetahui bagaimana hitungan jumlah yang harus dianggarkan. Mohon penjelasannya dan terima kasih. Pertanyaan untuk Pak Santo juga ini jawabannya. Mas Rangga, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Saya begitu senang mendengar keinginan Anda untuk mempersiapkan dana darurat dalam waktu dekat. Mengenai besaran dana darurat yang ditanyakan sangat bergantung dengan tanggungan yang Anda miliki. Besaran dana darurat untuk Anda yang masih lajang berbeda dengan yang sudah menikah. Apalagi bagi yang telah memiliki putra-putri. Bagi Anda yang masih single, jumlah dana darurat yang aman sebaiknya 4 kali pengeluaran bulanan yang biasa dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting kita mengetahui berapa besar pengeluaran bulanan kita. Misalnya, bila pengeluaran bulanan Anda adalah 3 juta, maka dana darurat yang sebaiknya dimiliki yaitu 3 juta kali 4. Sama dengan 12 juta. Sedangkan bila Anda sudah menikah tapi belum memiliki keturunan, anggaran yang disiapkan antara 3 sampai 6 bulan pengeluaran bulanan. Bila Anda nyaman menyisihkan lebih besar dari 6 bulan, itu lebih baik. Misalkan Anda menghasilkan 10 juta setiap bulan dan menghabiskan 5 juta untuk biaya hidup, maka Anda harus menyimpan 30 juta sebagai dana darurat. Sementara bagi yang memiliki 1 anak, ada baiknya menyisihkan lebih besar dari 6 bulan pengeluaran bulanan. Maksimal 12 kali pengeluaran bulanan. Itu adalah saldo yang menjadi target yang sebaiknya dikumpulkan ketika Anda masih produktif dan berpenghasilan. Sehingga ketika di masa darurat, Anda masih dapat menopang hidup Anda selama beberapa bulan. Demikian Mas Rangga, semoga informasi ini membantu Anda mempersiapkan dana darurat secepatnya. Nah sahabat Uang Anda, tanamkan bahwa mempersiapkan dana darurat bukan berapa persen dari gaji, tapi bagaimana upaya yang kita lakukan untuk mencapai target dana darurat. Jangan menganggap dana ini sebagai dana nganggur, sehingga bisa dikeluarkan kapan saja. Justru sebaliknya, teruslah konsisten menyisihkan pendapatan Anda untuk pos ini. Dan tersedianya dana darurat dapat mengurangi beban dan rasa panik ketika Anda dihadapkan pada musibah atau situasi yang tidak diharapkan. Apabila besarnya sudah melampaui jumlah minimum yang harus Anda sediakan, dana darurat bisa dimanfaatkan ke dalam bentuk investasi lain. Ambillah kelebihan dana tersebut, kemudian masukkan ke dalam deposito, reksadana pasar uang, atau emas. Jadi tidak perlu khawatir, selain menghindari shock finansial akibat kondisi darurat yang terjadi, pos ini membantu hidup Anda lebih tenang bersama keluarga tanpa perlu takut mengurangi harta kekayaan yang dimiliki. Bahkan bila jumlahnya berlebih dan tidak terpakai, kelebihan ini akan menjadi reward tersendiri yang bisa digunakan untuk berlibur atau mungkin berinvestasi jangka panjang. Sahabat Uang Anda, demikianlah episode kita hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat Uang Anda. Silahkan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Saya ulangi, di grup Facebook page, buka Facebook account.
Maksud saya bukan di Facebook account. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewilina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Dipersembahkan oleh